Bab 347. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Struktur keuntungan khas BJ adalah melalui lunar balloon, barang diterima dari pemirsa. Faktanya, sumber penghasilan utama bagi BJ adalah iklan. Merek mengiklankan diri melalui pakaian atau aksesori BJ. Ada juga iklan banner yang disisipkan di layar dan iklan video yang meningkat secara berurutan, sesuai dengan jumlah pemutaran video. Pendapatan iklan BJ meningkat secara dramatis, tergantung pada jumlah pemirsa dan pemutaran video. Sehingga, BJ populer membuat jutaan won sebagai pendapatan bulanan. Puncak dari ini adalah Buni-Buni. Setelah liputannya yang luar biasa melalui invasi 7 guild ke Raidan, jumlah rata-rata pemirsa adalah 150.000. Para penonton berasal dari seluruh dunia. Setelah siaran dimulai, ada lunar balloon. Perusahaan periklanan juga menjaminnya perawatan terbaik. Siaran baru akan semakin meningkatkan nilaiku. Tadak, tadak, tadak. Buni-Buni duduk di depan komputer selama 3 hari. Dia makan di depan komputer, dan mengurangi tidurnya. Dia berkonsentrasi mengedit video, sambil mengenakan kacamata tebal. Oke, sangat bagus. Buni-Buni sangat senang dengan video 10 jam, yang secara bertahap diselesaikan. Pangeran Ren berbaris dengan tegas. Seorang knight muda berjuang melawan Great Swordsman, Chakeli. Great muncul dalam momen dramatis untuk mengalahkan pasukan Pangeran Ren. Tentara Raidan yang mengubah tentara kerajaan menjadi XP berjalan. Pada akhirnya, Pangeran Ren berlutut di depan Great. Great menunjukkan belas kasihan kepada Pangeran Ren, dan memerintah lebih dari ribuan tentara. Sebagai bonus, petani yang menghancurkan Huren. Rekaman perang tentara Raidan dan tentara kerajaan adalah blockbuster. Ada banyak pemandangan spektakuler dan menggerakkan, untuk membuat pemirsa terpesona. Berkat teknik pembuatan film dan penyuntingan Buni-Buni yang hebat, tidak ada yang membosankan. Secara khusus, yang terakhir adalah yang utama. Great menatap Pangeran Ren yang berlutut dengan sikap angkuh. Para penonton akan menyadari sesuatu, ketika menonton Great berkata, "Aku akan mengampuni dosa-dosamu." Mereka akan tahu jika Great adalah orang pintar yang memandang masa depan. Orang-orang yang mengejek Great hanya menggunakan item, akan dibungkam. Buni-Buni sangat menyukai karakter Great. Dia menunjukkan martabat yang hebat sebagai tuan, sambil menunjukkan pidato yang tiba-tiba dan kekuatan absolut. Dia selalu muncul di saat yang dramatis, dan cocok untuk menjadi protagonis. Penampilannya juga menjadi lebih baik. Kerangkanya semakin disempurnakan dengan editing. Secara khusus, rahangnya yang tajam sekarang terlihat. Itu perbedaan tipis ketika benar-benar menatapnya. Tapi, itu berbeda dalam video. Ini karena, elemen pada layar dapat diubah secara signifikan oleh faktor-faktor kecil. Aku ingin lebih dekat dengan Great di masa depan, untuk mendapatkan lebih banyak peluang untuk syuting. Melelahkan. Buni-Buni memberikan sentuhan terakhir pada pengeditan, ketika sebuah email tiba. Itu dari Lowell. Buni-Buni menyipitkan matanya, saat dia memeriksa isi email. Dia teliti seperti yang dikabarkan. Lowell memiliki 2 persyaratan. Pertama, bayar 40% dari semua hasil yang terkait dengan Great ke Overgearet. Kedua, hapus adegan di mana Great mengizinkan Pangeran Ren tinggal. Distribusi keuntungan lebih dari 2 kali rata-rata. Tetap saja, itu adalah sesuatu yang ia mampu. Layak untuk menghabiskan sebanyak ini. Tapi, mengapa dia ingin menghapus adegan terakhir yang akan menanamkan karisma Great ke publik? Mengapa? Buni-Buni khawatir tentang hal itu untuk waktu yang lama, sebelum mengetahui niat Lowell. Bukankah Great dibingkai, karena membunuh Pangeran Ren? Dalam situasi seperti itu, bagaimana jika menyebar kalau Great melepaskan Pangeran Ren? Petik 2. Beberapa orang mungkin berpikir, jika Great menikam Pangeran Ren di belakang. Akan disalahpahami, jika Great membiarkan Pangeran Ren pergi hidup-hidup. Hanya untuk mengejar dan membunuhnya. Ini adalah situasi, di mana orang yang membunuh Pangeran Ren tidak dapat ditunjukkan secara spesifik. Nah, kesalahpahaman itu mungkin teratasi, jika Great mencoba menjelaskannya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Namun, itu adalah masalah sensitif, sehingga publik mungkin tidak peduli dengan klarifikasi. Ya, tidak perlu menggaruk permukaan. Buni-Buni yakin dan mulai mengedit video lagi. Kemudian, 2 hari kemudian. Video 9 jam perang antara Great dan Pangeran Ren, disiarkan oleh Buni-Buni. Reaksi itu meledak-ledak. Itu bahkan melebihi harapan kelinci. Wow, knight bernama Laden itu memiliki keterampilan yang sangat baik. Tidak menyerah pada musuh sampai akhir untuk tuannya. NPC bernama, pemain biasa seperti kita, tidak pernah bisa bertemu mereka. Chakeli adalah yang asli. Dia adalah Great Swordsman. Oh, Great. Gila, lihatlah Great. Wow, aku tidak pernah berpikir, dia bisa menyamai Chakeli. Dia bahkan memberi pengalaman tempur pada tentara Raidan, saat berurusan dengan Chakeli Kek. Aku tidak bisa berpaling. Aku merasakannya, sejak dia melawan Red Knight. Tapi, Great benar-benar meningkatkan keterampilan kendalinya. Aku setuju. Tidak ada perbandingan dengan kompetisi nasional atau invasi golem. Apa itu tangan emas? Great,
Apakah dia ingin menjadi 1000 orang di masa depan? Kek. Grid Opa telah menggunakan blackening. Aku lebih suka versi putih. Di masa lalu, ada banyak orang yang menyatakan ketidakpuasan terhadap Grid. Beberapa bahkan menunjukkan permusuhan. Mereka tidak bisa mengakui Grid yang menunjukkan keterampilan yang buruk dan hanya mengandalkan item. Tapi, sekarang berbeda. Orang-orang merasa tertarik dengan Grid. Seiring waktu, para pengguna melihat Grid tumbuh dan ingin menjadi seperti Grid suatu hari nanti. Penonton yang antusias menonton siaran Buni-Buni menjadi hening. Itu karena, Huren yang memenangkan kepercayaan Pangeran Ren dan memimpin 2000 tentara. Dia berulang kali mengatakan, jika dia akan membayar dendamnya saat bergerak melalui pegunungan Altes. Petani. Benar sekali, petani menghalangi jalan mereka. Para penonton kecewa. Apa yang salah dengan para petani itu? Memblokir bagian depan pasukan. Apakah mereka ingin bunuh diri? Sungguh miskin. Menyedihkan. Itu adalah kepercayaan umum. Semua penonton khawatir tentang kehidupan para petani. Tapi, apa adegan sebenarnya? 2000 tentara dikalahkan oleh seorang petani yang menggunakan skill area luas legendaris. Mereka harus khawatir tentang Huren. Hyok. Petik 2. Saat ini, jumlah pemirsa untuk siaran Buni-Buni telah mencapai 300.000. Pengguna pertama yang menjadi Duke, Grid, dan Pangeran Kerajaan sedang bertarung. Itu adalah topik hangat yang menyebabkan minat penonton untuk meledak. Ketika ratusan ribu pemirsa menyaksikan, Huren dikalahkan oleh seorang petani. Dia dipukul di dahi 3 kali oleh Garu. Itu adalah peristiwa mengejutkan, yang akan menyebabkan gelombang melampaui insiden, lockout 5 detik, yang legendaris. Dunia gempar untuk sementara waktu. Berita yang terkait dengan Grid, dimainkan tanpa henti di Korea Selatan dan juga dunia. Perang ini belum mengungkapkan kekuatan nyata Duke Grid. Jishuka, Regas, Pon, dan anggota Overgearet lainnya tidak berpartisipasi. Kekuatan aktual Grid harus beberapa kali lebih kuat, dari yang ditunjukkan di sini. Berbagai media dan opini publik terkonsentrasi tidak hanya pada Grid, tapi juga kekuatan Grid. Banyak ahli menilai kekuatan Grid 2 atau 3 kali lipat dari yang ditunjukkan. Tapi, mereka tidak tahu. 2 kali, 3 kali, betapa lucunya. Setelah bergabung dengan Guild Silver Knight dan mendapatkan Yura, Grid 10 kali lebih kuat dari yang ia tunjukkan dalam perang. Sekarang, kekuatan Grid meningkat dengan pesat. Mari kita membangun kuil untuk Dewi Rebecca di Raidan. Paus Damian. Player pertama yang memperoleh status Paus, sedang mencoba memulai aktivitas asing pertamanya, setelah menstabilkan gereja. Ladang Raidan yang luas. Huren belum bisa meregangkan punggungnya, selama berjam-jam. Tidak ada waktu untuk bernapas, berkat pengawasan menyeluruh Piaro. Jangan menekuk lutut, saat membungkukkan punggung. Selain itu, Piaro memiliki terlalu banyak persyaratan yang tidak perlu. Huren kelelahan, dan dia tidak tahan lagi. Jangan menekuk lutut saat membungkukkan pinggangku. Bukankah itu terlalu sulit? Benar-benar siksaan. Kerja keras adalah cara kamu melatih tubuhmu. Jika lebih mudah, tubuhmu tidak akan dilatih, dan kamu mungkin akan terluka dalam jangka panjang. Aku mengerti. Huren bingung. Bukankah dia seorang tahanan? Tetapi dia dilatih bukannya diperlakukan sebagai pekerja sederhana. Faktanya, hadiah untuk quest tersembunyi, pelatihan menyenangkan dan menyenangkan. Sangat berharga. Kenapa kamu begitu baik padaku? Apakah kamu berencana menjadikanku bawahan Grid? Itu tidak akan berhasil. Aku tidak akan pernah menjadi bawahan Grid. Tujuanku adalah membuat Grid berlutut dalam waktu 4 detik. Piaro menjelaskan kepada Huren. Dalam 1 minggu, aku akan menuju ke Gunung Altes untuk melakukan pembukaan lahan berskala besar. Tujuanku adalah melatihmu sebanyak mungkin. Dan saat itu untuk menjadikan kamu tenaga kerja terbaik. Petik 2. Sial, aku tahu itu. Kamu tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Huren menggerutu, tapi mengikuti instruksi Piaro. Dia tidak bisa menahannya, ketika melihat hadiah quest. Saat dia tenggelam dalam penanaman padi. Sudah lama, saudaraku. Seorang pria dengan wajah dan namanya tertutupi oleh topi jerami tiba. Dia berjalan melintasi ladang dengan santai dan memberi salam ramah kepada Piaro. Kamu telah tumbuh. Piaro adalah petani gila yang menyerang orang tanpa alasan. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi, aku merasa kasihan padanya. Huren menggelengkan kepalanya. Pria bertopi jerami. Pria bodoh yang menyapa Piaro diserang. Serangan Garu Piaro cepat dan tidak teratur. Bahkan seorang Master Aura tidak bisa menandinginya. Huren meramalkan, jika lelaki bertopi jerami akan dahinya terkena Garu. Namun, hasilnya berbeda dari yang dia harapkan. Caeng. Pedang putih yang bersinar indah dengan mudah memblokir Garu Piaro. Heok. Garu petani gila itu bisa diblokir. Huren tercengang, ketika Piaro berteriak. Kamu jauh melebihi diriku yang dulu. Hanya ada 2 orang yang pernah membuat Piaro merasa senang. Pakmas Descendants Grid dan White Knight Kraugel. Benar sekali, identitas pria dalam topi jerami adalah pengguna peringkat 1, Kraugel. Aku terjebak di dinding terakhir yang menghalangi tujuan akhirku. Aku meminta sparring denganmu, untuk memecahkan dinding itu.
Puncak 2 miliar pengguna dan eksistensi unik yang melahap semua jenis judul. Dia berusaha untuk melampaui semua orang. Dan pada hari ini, itu adalah pertemuan pertama bersejarah antara Grid dan Kraugel. Itu adalah titik balik bagi kedua pria.